Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Eka Kusuma dari kelas 5A2 Pemasaran. Saya di sini akan memaparkan materi tentang strategi komunikasi dan bauran promosi. Yang pertama, strategi komunikasi. Komunikasi pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam mengambil keputusan di bidang pemasaran, serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. Tahapan strategi komunikasi. Yang pertama, perumusan strategi. Perumusan strategi adalah sebuah penganalisaan dari penemuan-penemuan masalah yang ditafsirkan berdasarkan melalui kekuatan. Yang kedua, implementasi strategi. Pelaksanaan strategi berdasarkan alokasi dan manajemen sumber daya dibuktikan dengan pembentukan struktur organisasi dan adanya mekanisme manajemen yang diterapkan dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, evaluasi strategi. Setelah merumuskan dan mengimplementasikan, tahapan yang terakhir adalah dengan mengevaluasi strategi yang telah dijalankan agar menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilakukan kembali. Tujuan strategi komunikasi. Yang pertama, untuk mengamankan pemahaman. Hal ini dilakukan agar kesepahaman dalam komunikasi. Jika dia sudah paham dan menerima, maka selanjutnya harus ditindaklanjuti dan dibina. Komunikator memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang disampaikan. Yang kedua, untuk membangun penerimaan. Berkaitan dengan cara penerimaan tersebut harus dibina dengan baik. Setelah komunikasi mengerti maka tatap berikutnya adalah pembinaan. Yang ketiga, untuk tindakan motif. Berkaitan dengan peningkatan untuk memotivasinya, strategi komunikasi yang dilakukan bersifat makro dan proses strategi komunikasi berlangsung secara vertikal piramidal. Bauran promosi. Pengertian bauran promosi. Bauran promosi adalah perpaduan spesifik iklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, penjual profesional, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Gabungan dari alat-alat promosi yang dirancang untuk mencapai tujuan serta memberikan informasi yang mengarahkan konsumen untuk membujuk melakukan pembelian. Faktor yang mempengaruhi bauran promosi. Yang pertama, sifat pasar. Jumlah dan alokasi pelanggan sangat berpengaruh. Jika kelompok pelanggan potensial kecil dan terkonsentrasi di lokasi tertentu, maka penjualan pribadi lebih mungkin efektif. Yang kedua, sifat produk. Jenis produk yang berbeda memerlukan alat promosi yang berbeda. Misalnya mesin, peralatan, atau penjualan pribadi tanah lebih cepat karena banyak layanan pra-penjualan dan purna jual diperlukan untuk menjual dan memasang produk semacam itu. Di sisi lain, iklan dan publisitas lebih cocok untuk barang-barang konsumsi, terutama barang-barang kenyamanan. Strategi promosi. Yang pertama, bauran promosi sangat tergantung pada strategi promosi perusahaan, yaitu apakah menerima strategi dorong atau strategi tarik. Dalam strategi dorong, produsen memaksa dealer untuk membawa produk dan mempromosikannya kepada pelanggan, yaitu meyakinkan pembeli potensial untuk membelinya. Tujuan bauran promosi. Yang pertama, menginformasikan. Kegiatan promosi yang bertujuan untuk berusaha menginformasikan konsumen akan merek atau produk tertentu, baik itu produk maupun merek baru atau produk dan merek yang sudah lama tetapi belum luas terdengar oleh konsumen. Yang kedua, membujuk. Kegiatan promosi yang bersifat membujuk dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mengingatkan. Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan mempertahankan pembeli yang akan melakukan transaksi pembelian secara terus-menerus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.